Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore. Saya Iin Joko Kali. Hari ini kita bicara nyore bareng lari. Nah, hadir di tengah-tengah kita 4 orang sahabat Joko Kali yang di sebelah sana cantik sekali. Itu Kabid Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Purworejo, Mbak Endah Hana Rusanti SIP MSI. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelahnya ada Kabid Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Nur Hadi Trionggo SHMAP. Pak Onggo, panggilannya Pak Onggo. Pak Onggo. Di sebelahnya ada ownernya Playground Joko Kali. Itu Kiai Merah yang kita kenal dengan nama Kiai Merah. Sebetulnya namanya Muhammad Edi Suryanto. Selamat sore kan? Selamat sore. Di sebelah saya yang cantik sekali juga. Jadi saya dikelilingi 2 wanita cantik. Itu ada Umi Suci. Nah, ini ownernya hal-hal yang unik-unik. Hari ini, sore ini, hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 Ramadan. Nah, 2 Ramadan. Kita akan berbincang-bincang tentang 2 hal. Pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, dan UMKM. Nah, ada satu pertanyaan besar, kita diskusi santai saja, tidak usah terlalu tegang-tegang. Senyum Pak. Nah, jangan tegang sama sekali. Pertanyaan pertama ini, pertanyaan saya yang pertama. Sebetulnya di Purworejo ini begitu banyak hal yang bisa dimunculkan, keunikannya kan gitu. Nah, terus menurut Bapak nih dari sudut pariwisata dan dari sudut UMKM, dari sudut pelakunya, nah bagaimana? Monggo dimulai dari pariwisatanya. Monggo Mbak Ina. Terima kasih. Sebenarnya memang Purworejo ini kaya akan potensi, utamanya kalau kami dari Dinas Pelapar, kami yang membawa pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita memiliki banyak sekali potensi kaitannya ekonomi kreatif, dan itu di dalamnya juga terdapat produk-produk UMKM karena memang sesuai dengan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan Purworejo itu kebetulan punya semuanya, 17 subsektor itu punya semuanya. Oh, gitu. Tapi memang dalam pengembangannya memang kita tidak mungkin akan 17 subsektor itu akan kita kembangkan secara bersama-sama. Kebetulan kemarin di tahun 2022 kita sudah membuat semacam kajian, jadi subsektor mana sih yang akan kita dorong terlebih dahulu untuk menggeret atau menarik subsektor-subsektor. Kita bisa dikasih bocorannya? Oh sudah, bisa. Jadi ada 4 subsektor yang kita anggap mampu untuk geret gandeng renteng subsektor yang lainnya. Yang pertama adalah kuliner. Jadi produk kulinernya banyak sekali. Nanti mungkin Pak Onggo bisa menjelaskan berapa produk kuliner yang sangat bisa kita banggakan dari Purworejo. Kemudian yang kedua seni pertunjukannya. Purworejo ini punya banyak sekali seni budaya yang sangat luar biasa, mulai dari dolala, insling, jarang kepang, yang terkait dengan seni pertunjukannya itu luar biasa juga. Yang ketiga adalah musik. Ini juga ternyata Purworejo ini produk-produk hasil musiknya juga sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah kriya, bentuk kerajinan mulai dari batik, besek, kerajinan kulit dan lain-lain. Purworejo ini kaya akan produk-produk itu yang keempat subsektor ini kita hasil kajian ini kita yakini akan mampu menggeret dengan renteng subsektor-subsektor yang lain. Kalau menurut Pak Onggo, bagaimana dari sudut UMKM-nya? Nah, kita bahas lebih lanjut pariwisatanya. Kami dari Dinas KUKP Kabupaten Purworejo sedikit menambahkan apa yang disampaikan Mbak Indah. Memang betul kita luar biasa, potensi UMKM kita luar biasa nih. Sekarang data terakhir update kami per 31 Desember 2022 itu kita memiliki UMKM 54.862. Banyak Banyak sekali. terdaftar.
Mana? Itu terdaftar. Terdaftar dan itu real faktanya karena kita menggerakkan 98 Marathon untuk melaksanakan sensus pendataan lengkap koperasi dan lengkap. Kalau koperasi ada 284. Kami membagi 4 sektor 54.862 itu menjadi 4 sektor besar. Kita sampaikan 1 pertanian, 2 perdagangan, 3 jasa, 4 industri olahan. Industri olahan ini hampir 40%. Industri olahan itu saya gabung menjadi ada industri olahan kerajinan kria, ada industri olahan kuliner, rumahan, ini. Itu 40% sendiri. Belum termasuk perdagangan. Jadi di Purworejo ini ada 2 besar. Dari 44.862 itu ada 2 kelompok besar. 1 perdagangan dan 2 industri olahan. Termasuk dalam perdagangan itu tadi yang disampaikan kuliah itu bisa masuk di perdagangan juga. Oh gitu. Ya. Walaupun skalanya tidak besar atau Ya. malah justru lebih besar itu. Hampir lah. Kita bisa masukkan ke 2 apa tadi kuliner itu bisa masuk di industri olahannya, bisa masuk di perdagangannya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kemudian tadi juga disampaikan juga fashion juga banyak. Kan kita juga banyak Nusa desainer fashion dan kita yang sudah sampai ke luar juga dari sekalian kan sebagai satu NGO kita bisa membatasi UMKM. Oke. Berarti kita beralih ke pelakunya. Nah, ini Mbak Indah sama Pak Onggo, di depan kita ini ada 2 orang yang begitu peduli. Kalau lagi di rumah sejoli, tapi kalau di luar enggak. Jadi karena bisnisnya masing-masing. Di sebelah Pak Onggo ada Kiai Merah, Kang Mamat, kebetulan hari ini tidak pakai baju merah. Silakan Kang, selayangkan. Oh, merah. Bagaimana menurut Kang Mamat tentang kondisi pariwisata Purworejo? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Untuk wisata Purworejo sih, saya alhamdulillah merantau dari 97 itu di Sumatera, di Kalimantan, di Banyuwangi, sampai hampir semua sih pulau-pulau besar di Indonesia. Itu saya berkunjung ke wisata-wisata itu, saya bandingkan Purworejo nggak kalah dengan pariwisata yang di luar sana. Bahkan banyak pariwisata kita yang menurut saya selaku saya orang Purworejo itu lebih unggul. Tetapi kenapa kita istilah itu sama-sama yang dekat aja deh di Jawa, Purworejo sama Magelang sama Jogja untuk wisatanya kok untuk sementara ini lebih maju di sana. Menurut saya kita harus berpikir bareng, duduk bareng untuk gimana caranya wisata di Purworejo itu bisa lebih menggeliat, bisa lebih maju. Terus saya sama istri sudah sekeluarga rapat khusus keluarga untuk terjun usaha di bidang pariwisata. Itu sudah saya rintis sejak 4 tahun yang lalu. Saya nyicil beli kambing Etawa. Yang terbaru apa ini Kang? Yang terbaru ini saya ini nanti 10 hari lagi tempat ini 8 kali 8 meter ini jadi pusat oleh-oleh. Oh gitu, khas Purworejo. Dan oleh-olehnya khas Purworejo di dunia nggak ada. Oh gitu. Contohnya keripik Putri Malu ini belum ada. Terus sistik jerami, terus keripik gedebok pisang, macam-macam nanti 60% dari olahan sendiri dan unik-unik. Terus riset terbaru yang baru dibangun? Kami bangun dan insya Allah launching nanti pas Lebaran itu wisata edukasi kalau aku yang ngomong ya. Namanya Playground Jogokali, tempat bermain Jogokali. Oke, mungkin itu dulu Kang, nanti Ya, kita kupas habis. Siap, Kita beralih ke wanita cantik sebelah saya. Nah, ini pelaku UMKM. Bisa diceritakan gimana pariwisata Purworejo dan UMKM-nya seperti apa? Keluhannya boleh disampaikan, mumpung ada bisa ditampung. Ya. Bu, makasih sebelumnya Bapak, makasih sebelumnya. Saya di sini kan termasuk pelaku UMKM.
kadang kan kita punya kendala Pak, tentang pengurusan izin, tentang pemasaran seperti itu. Jadi saya itu sebenarnya dari dulu punya tekad, keinginan bagaimana caranya produk saya ini dikenal banyak orang, menjadi suatu khas, bahwa saya itu berinovasi yang sekiranya itu orang lain itu tidak tahu bahwa sebenarnya yang saya olah itu banyak manfaatnya, tapi orang awam tidak tahu bahwa itu bisa diolah menjadi sebuah cemilan, bisa diolah menjadi teh, bisa diolah menjadi sebuah hidangan sambal dan yang lain. Kita kreasikan sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, kan saya lihat itu kalau kita misalkan pelatihan UMKM, banyak yang datang. Habis pelatihan kadang kan sudah ya Bu ya. Maksudnya itu tidak ada kita itu. Iya, maksudnya berhenti sampai di situ gitu loh Pak. Sedangkan kayak kita kan pelaku ekonominya kan kadang kita dagang misalkan hanya lewat online, sebatas kita tahu saja di Instagram, di Facebook, kita online di story WhatsApp kita. Cuma kan kepinginnya kita bagaimana ya caranya produk saya ini tembus tidak hanya di lokal saja, gitu maksud saya. Dan bagaimana caranya kita kerjasama dengan wisata-wisata lain untuk menggandeng produk kita masuk ke objek-objek wisata. Nah, Itu catatannya ini Mbak Indah. Mungkin itu dulu Mi, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Satu lagi pertanyaan yang cukup sebetulnya menarik sekali. Sebetulnya apa sih yang jadi permasalahan? Kenapa Purworejo tidak bisa seperti yang Kang Mamat bilang, Magelang, sebelah Kulon Progo, dan yang ini ada kuda hitamnya itu Kebumen. Kalau kita melirik Kebumen itu kencang sekali. Kenapa kita tidak bisa? Nah, ini saya mau tanya dari sisi birokratnya dulu. Monggo. Ini ada apa dengan Purworejo? Monggo Mbak Indah. Ya, memang kalau kita berbicara tentang pengembangan pariwisata, kita memang tidak bisa jalan sendiri. Jadi dari pemerintah daerah tentu tidak akan pernah bisa jalan sendiri. Jadi kalau di istilah pariwisata itu ada namanya strategi pentahelix, di mana menggabungkan peran dari baik pemerintah, kemudian masyarakat selaku pelakunya, kemudian ada akademisi di dalamnya, terus ada pihak swastanya atau investornya, kemudian yang paling terakhir adalah media. Jadi ketika lima komponen ini sudah kayak klop gitu ya, klik, itu mungkin akan ketemu jalan yang lebih cepat dalam pengembangan pariwisata. Kalau kita berbicara tentang Purworejo itu sendiri, Purworejo memang tadi potensi baik UMKM, ekonomi kreatif maupun pariwisata, saya bilang kita tidak kalah lah dengan daerah tetangga Kulon Progo, Kebumen, Wonosobo. Iya. Tapi ternyata memang kita belum didukung oleh, kalau di pariwisata itu ada namanya community based tourism. Jadi kita mengembangkan pariwisata, peran utamanya kalau dalam film itu adalah masyarakat itu sendiri sebenarnya. Pemerintah, swasta, akademisi maupun media itu hanya support system. Okay. Jadi pemerannya ya seperti Pak Kiai Merah dan Umi Suci ini. Jadi harus ada masyarakat yang truko, yang mau susah payah dulu untuk berkembang, kemudian dari berkembangnya itu bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Ketika itu sudah, ekosistem itu sudah terbangun, pariwisatanya saya yakin pasti akan bisa terangkat, UMKM-nya juga akan ikut terdorong juga, terus sektor-sektor yang lainnya juga akan terangkat, perekonomian masyarakat pasti akan ikut bergerak. Ya, kendalanya memang Purworejo itu masih kurang. Jadi tokoh-tokoh seperti Pak Kiai Merah dan Umi Suci sudah gemes belum berarti sekarang? Gemes. Sudah gemes. Gemes ya Pak Onggo? Kalau aku nanya nih. Boleh. Nanya. Langsung aja silakan. Alhamdulillah kan saya kan banyak, ya ada lah teman-teman dari Jerman, dari orang asing sudah tak jabreni itu, insya Allah nanti mau datang ke ke Purworejo, sudah tak atur, jadi setiap hari 5 gitu. Nah itu kalau terus saya kan ini cari oleh-oleh sendiri, itu tempat wisata sendiri lah. Aku mikir kan untuk homestay.
orang luar kan mesti nginap gitu. Nah itu kalau izin untuk membuat homestay itu gimana? Sebenarnya izin usaha pariwisata itu sekarang sudah dipermudah karena kita sudah punya NTP. Kalau dulu kan memang parsial ya, ada izin usaha pariwisata sendiri di dinas, kemudian baru dibawa ke perizinan. Sekarang sudah satu pintu di mall pelayanan publik yang di dalamnya sudah pakai aplikasi aplikasi yang cuma satu kali klik ibaratnya sudah selesai. Karena usaha pariwisata semacam homestay ini termasuk usaha pariwisata yang kalau istilah perizinannya beresiko rendah, jadi tidak memerlukan syarat yang banyak. Cukup datang saja ke NTP, nanti ada di sana juga sudah ada desk layanannya, pasti akan dalam 1 hari pasti langsung jadi, langsung bisa perizinannya. Tapi memang untuk beberapa usaha pariwisata, utamanya seperti homestay, memang harus ada semacam pelatihannya dulu, karena homestay itu kan ada standarnya yang harus dipenuhi. Nah, nanti untuk pelatihan homestay setiap tahun Dinas Pariwisata juga mengadakan pelatihan untuk bagaimana cara pengelolaan usaha pariwisata termasuk di dalam. Kalau maaf nih, pembelajaran terkait homestay kan setahun sekali. Sedangkan saya kan tak eksekusi kan sebulan ini sudah launching. Nah itu gimana? Solusinya jalur Jalan cepat dulu aja, enggak apa-apa. Nanti pengelolanya atau yang mengelola di sana nanti ikut didaftarkan pada saat kami melaksanakan pelatihan homestay kemungkinan di semester ketiga tahun ini. Monggo Pak Anggo, gimana? Oke, terima kasih. Akan menyampaikan karena tadi sampaikan itu ya, pelaku usaha di Jangan tekan Pak, bismillah. kuliner. Yes. Karena sebenarnya para pelaku usaha ini dimudahkan. Iya. Kita tahu adanya undang-undang Cipta Kerja, kemudian PP 7 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Itu kan saat ini pelaku usaha dimudahkan sekali. Termasuk di Dinas KPR itu kan dengan adanya PP 7 2021 kan mendapatkan mandat yaitu pusat layanan usaha terpadu yang ada di Ring Road Selatan di Jalan Soekarno-Hatta itu akan ada sinergitas antara pariwisata dan KUKM. Namanya pariwisata dan UKM itu ibarat sekeping mata uang, sulit di dua sisi yang sulit dipisahkan. Tapi panjenengan berdua mesra kan? Kita selalu Ya, kita Sinergi selalu mesra. Soalnya kalau tidak mesra kita yang repot ini yang di sini. Oke, lanjut Pak. Kami sampaikan lagi. Kita tidak mungkin saat tadi sampaikan di data jumlah UMKM di pojok 54862 itu kita tangani semua kan mungkin. Kita harus membuat jejaring sinergitas kolaborasi tentang yang tadi disampaikan. Termasuk kami memanfaatkan teman-teman komunitas yang ada di wilayah ini. Mbak Iin sama tahu lah kita 2017 kita sudah membentuk 16 forum UMKM. Iya. 1 forum UMKM kabupaten. Nah itu sudah berjalan seiring seirama dengan visi misi kita di misi Purworejo pada SI. Keterlibatan teman-teman baik itu dari perguruan tinggi, BUMN, kemudian teman-teman media, kemudian pelaku UMKM sendiri, kemudian BUMN, tas swasta kan luar biasa gitu kan. Dan harapan ke depan dengan adanya pusat layanan usaha terpadu ini yang merupakan sebagai wadah untuk mengatasi problem solving dari pemasaran dan bisa optimal untuk optimal. Karena ada 9 layanan termasuk salah satunya perizinan. Perizinan itu sekarang dimudahkan, gratis, ya, tidak bayar ya. Yang risiko rendah itu kan gratis tidak bayar. Maaf Pak, kalau untuk wanita ini buka tempat wisata homestay itu izinnya seperti yang tadi itu sama itu ya. Oh, ini. PP 5 ya, PP 5 2001 ya. Terkait dengan dan terintegrasi itu termasuk kita itu dari 54.862 itu kita dengan PP kan PP 5 2021 masih tergantung kita sudah mencapai target sekitar 7.000-an ya, yang berizin. Kita mengejar itu. Nanti 1 tahun itu kita harapkan paling tidak 2.000 sampai 3.000 nomor induk berusaha para KPM itu tercapai, terpenuhi. Kemudian di satu sisi untuk usaha untuk yang kuliner itu kita sama tahu bahwa mandatori dari PP Undang-Undang Nomor 33 2015 tentang JPH Jaminan Produk Halal bahwa batas limit itu kan tahun besok 2024. Nah, oleh karena itu sinergi dengan itu kami juga mempercepat
paling tidak industri-industri makanan olahan yang dibuat teman-teman pelaku UMKM itu 2024 semua sudah bersertifikasi halal. Dan salah satu syarat halal itu harus ada NIB, dua harus memiliki IPRT, dan kami berapapun itu akan kami laksanakan. Akan kami lakukan untuk teman-teman industri olahan itu untuk mendapatkan paling tidak 3 NIB, IPRT, dan halal. Jadi kalau Bu Suci belum memiliki kelengkapan itu segera didapatkan. Insya Allah 1 hari selesai. 1 hari selesai. NIB, IPRT, nanti tambah sertifikasi halal. Sekarang melalui sertifikat bisa gratis dan baik. Oke, Umi mau ada pertanyaan, kayaknya sudah pada gemes ini. Kan begini Pak ya, kadang kita kan berinovasi, maksudnya kita sudah mempunyai produk lah, termasuk saya kan pelaku juga usaha sambal ulek yang di belakang Bapak itu alhamdulillah sudah ada izin PET-nya sama sertifikasi halal. Nah, kita itu kan nggak tahu, maksudnya kadang awam dengan apa mungkin sambal itu real nggak ada pengawet. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Kadang kan ada nih Pak ya, ini nggak ada pengawetnya, asli ini apa dengan minyak goreng nanti bisa tahan berapa bulan kan begitu. Nah, sesuai itu kan kita juga pernah praktek di lapangan Pak, hanya menggunakan minyak goreng saja untuk sebagai pengawet. Ternyata ketahanannya hanya berapa hari, terus nanti timbul juga masalah kadang berjamur apa. Sebelum kita bikin lab kecil di rumah, maksud saya tuh lab kecil di rumah itu setiap hari. Nah, yang saya tanyakan itu ada nggak, saya pengen itu dari apa ya, semacam info lah, misalkan ini setara nanti masuk ke market harusnya seumpama takaran untuk apa umur dari sambal ini berapa bulan, berapa itu kan ada Pak, nanti untuk kita menentukan expirednya. Iya, kalau kita orang awam kan tidak paham dengan itu Bu Pak. Yang saya tanyakan kan seperti itu. Oh, berarti kalau jenis sambal yang ada varian, ada ini masuknya di pengawet ini yang aman. Seperti minuman lah, minuman yang dijual kemasan kan pasti ada ya Bu ya. Nah, kita kan nggak tahu Pak, apa yang kita gunakan untuk itu kan kita nggak tahu. Nah, seperti itu aja Pak. Bisa bantu mungkin buat yang lain juga. Mungkin pada waktu Mbak Suci dulu ikut pelatihan keamanan pangan. Nah, ini sebelum IPRT pasti ada wajib SPKP. Untuk mendapatkan SPKP itu pasti Mbak Suci sudah diberikan wawasan terkait dengan bahan keamanan pangan. Kemudian bahan yang memang diperkenankan sesuai dengan takaran. Apabila Mbak Suci ingin mengetes masak daluwaso, itu bisa dengan tes dulu. Jadi dengan tes sambal ini daya tahannya berapa hari. Kemudian ketika itu butuh bahan pangan tambahan, silakan dengan berkonsultasi ke dinas kesehatan. Bahan apa yang diperkenankan, kemudian takarannya berapa. Setelah itu dites lagi. Nah, ketika itu sudah dites melalui tester, misalnya, oh ini 1 bulan masih bagus, maka itu bisa dimasukkan dalam label untuk masak dan warnanya. Berarti ini Dinas UMKM sendiri tidak satu pintu ini, tidak dengan model-model produk makanan jadi yang model seperti ini. Ini kan makanan yang ada dalam tanda kutip pengawet mungkin, atau pengawet buatan atau apa. Bisa nggak Dinas UMKM sinergi langsung, jadi sekali datang kalau kayak gitu kan dari kesini dulu baru kesini, bisa nggak dibikin agak lebih ringkas gitu satunya? Sebetulnya pada waktu itu jaringan ikut SPKP bisa langsung ditanyakan pada waktu itu. Oh gitu. Nah, ditanyakan. Nah, kalau tidak kan besok ke dinas kesehatan sih nggak apa-apa untuk mendapatkan bahan keamanan pangan yang diperkenankan. Soalnya kan gini Pak, pengalaman ya, waktu pendampingan UMKM itu kita kan sempat punya kontak juga yang mendampingi. Kita kan juga tanya waktu itu, Mbak, misalkan ya ini saya cerita padanya ya Bu ya, supaya jangan ditutup-tutup ini. Supaya suatu ketika kita kepengen produksi kapasitas besar dengan tidak ada kendala kan kita enak tinggal jalan. Itu sempat beliaunya bilang begini, di produk olahan saya, pendampingan saya, tidak ada Bu yang semua pakai pengawet, semua real. Nah, saya kan berpikir
berpikir 2 kali. Ya tidak mungkin lah, namanya kita berproduksi untuk jangka panjang nggak ada pengawetnya kan tidak mungkin. Cuma kan saya kembali lagi, oh berarti ini harus ada tambahannya mungkin yang sesuai dengan lisensi yang ditentukan. Cuma kan kita nggak tahu Pak, di mana kita konsultasi itu lewat siapa kan kita tidak tahu. Jadi yang bisa saya tangkap nih Pak Anggo, kalau bisa satu pintu kan sambil berproses satu pintu, jadi teman-teman UMKM itu nggak kesana baru kesana. Ini alhamdulillah ada di dalam. Tambahan syukur kalau kan Bu jemput bola, dalam arti bukan kok istilah itu memanjakan masyarakat, bukan, dalam arti kadang kan ada yang seperti saya awam terkait konten nggak mudah, jadi punya inovasi, punya produk, cuman tuh cara ngurusnya gimana, cara itu. Kalau jemput bola gimana Bu? Paman itu dari saya, terus ada nanti nomor kontak dari dinas terkait disebar, terus kalau saya mau bikin izin begitu terus tinggal kontak, nanti dari sana datang Paman itu bisa nggak kalau itu? Di Plut itu nanti ada Usulan. Sebetulnya Kayaknya berarti di Plut sana itu mau terintegrasi ke sana semua. insya Allah Oh gitu. karena kita sedang penataan Plut ini kan baru di tahun 2022 dan 2023 ini kita sedang mempersiapkan untuk penataan SDM-nya, kemudian untuk penataan layout-nya. Seandainya belum, ini berarti dari teman-teman UMKM, kita mewakili teman-teman UMKM yang mungkin jauh dari sana atau di sini atau di sana. Kan kita ada gunung, ada laut, ya kan, nanti Wetan Kulon gitu Pak Anggo. Kalau bisa di Plut jadi satu kayak perizinan satu atap. Gitu. Ada Ini sebenarnya siap. usul. Dan itu kenapa Plut dikatakan sebagai sarana yang terintegrasi terpadu? Karena 9 layanan itu sudah mengakomodir permasalahan harapannya semua setelah ke situ selesai permasalahan. Plus 1 hari kerja saja. Insya Allah. Nah, ini request loh ya. Satu hari kerja saja. Ada hal-hal yang tidak bisa saja. Nah, itu proses. Kayak yang kesehatan dan lain-lain kan nggak bisa hari. Nah, satu permasalahan belum terjawab. Tadi kita ngobrol sebelum ini dimulai. Gawe gampang, create gampang, bangun gampang. Beliau punya duit, bangun jadi. Kan itu. Beliau punya duit, produk jadi, ada inovasi. Sekarang pertanyaannya yang hanya satu, dodolannya piye? Nah, saya mungkin mulai dari sana dulu, bagaimana membantu teman-teman pelaku pariwisata dan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Ini memang klise banget. Wong pinter bangun, wong pinter gawe, dodolannya rodok. Apalagi maaf Jik, kita harus menghilangkan stigma Purworejo kota pensiun. Pensiun kan berarti rampung, selesai, nggak produktif. Nah ini stigma ini harus dihilangkan. Monggo Mbak Indah, gimana inovasinya dari pariwisata sendiri? Jadi kalau di pariwisata itu Pak Kepala Dinas itu sering menyampaikan 3 hal, ya. Inovasi, digital, kolaborasi. Jadi 3 hal ini inovasi digital. Jadi kalau Pak Adi itu sering mendoktrin kita di dinas, inovasi atau mati, kemudian digital atau tertinggal, kolaborasi atau tersendiri. Jadi 3 hal ini menjadi kayak semacam slogan kita di dinas. Jadi mulai tahun 2022 kemarin kita sudah mulai kolaborasi. Jadi kita tidak bergerak sendiri. Memang tidak mungkin kita memasarkan hanya sekedar lewat handphone atau lewat sosial media. Ya memang itu salah satu strategi pemasaran. Tapi jauh yang lebih punya efek besar adalah kolaborasi. Kita bisa kerjasama dengan komunitas, kita bisa kerjasama dengan himpunan-himpunan. Seperti kalau di pariwisata itu ada namanya HPI, Himpunan Pramu Wisata. Dia adalah himpunan pemandu-pemandu wisata yang saya yakin jaringannya juga banyak. Dia juga mampu mendatangkan tamu, dia juga mampu menjualkan produk oleh-oleh ketika ada tamu datang. Kemudian komunitas-komunitas traveler itu juga sudah mulai kita gandeng untuk memasarkan tidak hanya destinasi wisata, produk UMKM juga, promosi seni budaya juga sudah mulai kita gandeng. Kemudian komunitas yang mungkin tidak ada hubungannya tapi ternyata ada, semacam komunitas mobil, komunitas trail-trailan, komunitas, semuanya kita gandeng dan semuanya sekarang sudah mengarah untuk memajukan UMKM di destinasi wisata. Ya mudah-mudahan strategi ini dalam waktu dekat bisa membuahkan hasil, tapi saya yakin, kami meyakini di Dinas Pariwisata kalau
kita berkolaborasi, apa yang jadi tujuan kita bersama tuh bisa lebih cepat tercapai. Oke, kalau dari UMKM sendiri inovasinya apa? Sependapat dengan Mbak Indah yang tadi disampaikan. Satu sisi kan kita juga ingin melindungi produk-produk lokal kita. Betul. Selama tahun kita sudah merencanakan gerakan Tresno Purwokerto di Purwokerto. Boleh saya sebentar. Apa Tresno Purwokerto? Laris Purwokerto. Jalan pertanyaan ini. Ada beberapa produk yang sebetulnya maaf ya, craft ini. Bisa nggak, misal asbak bikinan lokal diwajibkan semua. Ini karena tetangga sebelah sana kulon sama sebelah wetan itu tiap bulan ASN wajib belanja sekian ratus di produk lokal. Nah, gimana itu? Tadi saya sampaikan di bukan ya, kita punya jejaring namanya forum UMKM. Kalau sebab itu akan kita lewatkan melalui forum UMKM sebagai mitra kami. Karena forum UMKM ini ya nanti akan membantu kami di wilayah. Nah, salah satu fungsi kami, fungsi dinas adalah memfasilitasi dan menjembatani. Kita tadi saya sampaikan kita punya gerakan Tresno Purwokerto. Bagaimana implementasinya? Implementasinya bagaimana kita mendorong masyarakat Purwokerto itu bisa mencari produk dan membeli, tidak hanya mencari tapi juga membeli dan memakai. Kemudian di satu sisi dan mereka senyaman dengan gerakan Pak Gubernur yang Indonesia Pak Gubernur merupakan penggunaan produk UMKM di tahun 2023 ini. Kedua gerakan itu sudah dimulai di 2021. Kita cukup berbangga 2021 kita gerakan gubernur itu kita nomor 2 setelah rendah pemakaian produk lokal UMKM lokal. Kemudian di Jawa Tengah itu. Gimana? Jawa Tengah. Jawa Tengah kita nomor 2. Purwokerto. Purwokerto nomor 2 Jawa Tengah setelah rendah. Dari segi volume omset penjualan. Kemudian di 2022 ditarik provinsi. Kita hanya beberapa produk yang masuk dalam list provinsi. Kemudian di tahun 2023 ini diserahkan ke daerah lagi. Nah, kami sudah mengimplementasikan dari gubernur melalui membuka kesempatan kepada pelaku UMKM seluas-luasnya untuk ikut dalam katalog produk lokal untuk kita tawarkan kepada masyarakat melalui gerakan. Nah, caranya gimana biar masuk katalog? Bulan lalu kami membuka kesempatan kepada forum UMKM untuk mendaftarkan pelaku UMKM yang memiliki potensi di wilayahnya untuk kita kurasi. Oke. Kita juga satu sisi ingin mengedukasi Bayar gratis, ingin mengedukasi kepada pelaku UMKM agar 6 syarat itu terpenuhi. Syarat kurasi itu 1, dia punya legalitas. Oke. 2, dia punya sertifikasi. 3, ditambahkan sudah memiliki sertifikasi halal. 4, dia mampu kontinuitas. 5, secara kuantitas dia sanggup. Kemudian yang ke-6 sudah ada keberlanjutannya siap. Komitmen itu yang sebagai patokan kami untuk indikator kurasi. Dan dari 170 pendaftar tahap pertama kemarin kita sudah mendapatkan 70. Dan 70 itu sudah kita buatkan list katalog sebagai parcel hampers untuk menyambut hari besar Jakarta. Oke, berarti ini sudah tip ini. Monggo kan? Ada yang mau ditambahkan atau mau tanya? Mungkin itu dulu. Nah, jadi ada yang menarik sebetulnya. Kalau yang di sebelah bisa nggak kalau kita request sebetulnya yaitu birokrat, Pemkab kayak gitu. Misalnya ada yaitu produk craft, ya itu yang dipakai gitu. Di kantor ya itu yang dipakai. Minimal misalnya kalau mau beli ngasih oleh-oleh orang atau hampers itu cocok itu produk lokal. Kopi sebenarnya kita juga sudah membudayakan di dinas-dinas dan instansi itu kita menggunakan kopi produk lokal ya Pak ya untuk sebenarnya simpel sih, hanya makan minum harian bekal gitu, tapi kalau menggunakan produk lokal berapa produk lokal yang berputar setiap bulan gitu. Oh, sekalian itu Bu, apa? Gimana? Kita kan launching kan lebaran, biasanya kan dinas kan ngadain silaturahmi lebaran itu kan. Nah, gimana kalau dari pariwisata nanti open house di tempat kita gratis? Kebetulan
penyelenggara open house itu dari Seda ya Pak ya, bukan dari dari dinas, langsung Seda ya. Langsung dari sekretariat daerah untuk penyelenggara open house. Tapi Gitu. nyambung juga yang tadi disampaikan bahwa Laris Purworejo, Tresno Projo, Laris Purworejo itu memang tidak hanya produk UMKM, karena di poin terakhirnya juga harus berwisata di dalam kabupaten dulu sebelum berwisata di luar. Jadi bukannya melarang untuk berwisata di luar, tapi menghimbau sebelum berwisata keluar paling tidak minimal 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun berwisata dulu di dalam kota kabupaten. sendiri. Oke. Nah, mungkin akan banyak sekali, tapi waktunya kita terbatas, hanya tinggal 30-40 menit. Nanti kita akan ketemu lagi dengan topik yang lain. Dari kesimpulan pembicaraan, sinergitas pariwisata berbase community, sebetulnya kita bisa ngulik lagi tentang digitalisasi nanti di berikutnya. Nah, ini menarik karena tidak semua paket bisa didigitalisasi. Terus peran serta Pemkab sinergi, ini ada 2 sahabat Joko Kali yang benar-benar peduli dengan 2 hal tersebut, minta diapresiasi. Saya terima kasih sekali. Saya ingin Joko Kali mohon maaf jika sore ini, siang ini, malam ini ada kata-kata yang salah. Salam Joko Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.